Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk menyikat waktu, di sini kami akan memperkenalkan sebuah aplikasi yang terbaru dari kami, yaitu aplikasi Absensi GTK. Di mana aplikasi di sini yang sudah mobile friendly ya, jadinya cocok mengikuti layar di HP maupun yang ada di laptop seperti itu. Untuk halaman login, di sini seperti biasa, di sini ada username, kemudian memasukkan password ya. Nah, password. Setelah di situ, di sini ada beberapa menu. Di sini ada dua role ya. Yang pertama itu adalah admin sebagai pengelola data keseluruhan, kemudian GTK ataupun guru. Untuk halaman dashboard, di sini ada beberapa tampilan. Yang pertama itu adalah guru aktif, kemudian ada hadir, kemudian ada terlambat, ajuan pending, grafik absensi 7 hari terakhir, kemudian absensi per jam hari ini. Kemudian untuk absensi per jam di sini itu mengikuti yang ada di pengaturan, yaitu jam masuk ya. Karena di sini masih ada dua, maka otomatis di dalam absensi per jam hari ini itu ada dua seperti itu. Maka untuk jam pelajaran itu mengikuti mengikuti kebiasaan yang sudah berlaku di sekolah masing-masing. Jadi tinggal menambahkan, kita klik nambah jam keberapa, kemudian mulai jam, kemudian jam selesai seperti itu. Jadi untuk daftar jam pelajaran itu akan otomatis ya, ada jam pertama itu diurutkan sesuai dengan apa yang kita input ya, dari 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Kemudian ada tabel jam mulai, kemudian jam selesai, durasi. Di sini sudah otomatis. Kita bisa juga mengedit jika seandainya kesalahan atau menghapus jika seandainya itu ada kesalahan, mungkin seperti itu. Selanjutnya di sini ada data guru ya. Data guru di sini ada foto, kemudian nama, NIP, jabatan, nomor HP, username, status, dan aksi seperti itu. Untuk menambahkan data guru seperti biasa, kita klik tambah ya. Kemudian kita mengisi sesuai apa yang diminta oleh aplikasinya, yaitu nama, NIP, jabatan, dan selainnya, username dan password seperti itu. Atau juga kita bisa menggunakan template ya. Kita klik download template dulu, kemudian kita isi templatenya ya, seperti ini untuk penampilan ya, penampilan untuk websitenya, untuk templatenya ya. Setelah itu kita ketika menggunakan template itu, kita masukkan template yang sudah kita buat, kemudian kita download seperti itu, kemudian kita import, maka berhasil seperti itu ya. Selanjutnya di sini ada riwayat absensi ya. Riwayat absensi di sini masih belum ada karena memang masih belum ada yang melakukan absensi. Ketika guru itu melakukan absensi itu, maka akan terdeteksi nama dari guru, tanggal, jam, kemudian waktu absensi, lokasi, GPS, status, dan foto seperti itu ya. Setelah kita menginput data guru, alangkah lebih baiknya sebenarnya itu kita mensetelkan aplikasi sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di dalam sekolah ya. Baik itu jam masuk yang sudah dijelaskan di awal, kemudian ada gaji guru di sini ya. Gaji guru, setiap guru itu apakah bisa diatur per jam ataupun per hari ya. Kalau per jam di sini bisa kita pilih input per jam ya, per jam. Kadang sekolah itu ada yang menerapkan penggajian guru itu menerapkan per jam atau menerapkan juga harian. Nah, seperti itu ya. Kalau per jam ya kita pilih per jam, kemudian penggaji guru contoh per jamnya itu 10.000 ya. Kita simpan. Ya, kita simpan sudah. Gaji saat ini itu adalah 10.000 per jam. Jadi guru ketika melakukan absensi itu akan kamera itu akan aktif ketika jam masuk di sini sudah dimulai ya. Seperti itu. Selanjutnya setelah kita mengatur gaji guru masing-masing guru, kita ke radius GPS ya. Nah, di sini ada radius GPS. Kita mencocokkan dulu deteksi lokasi sekarang ya. Kita klik deteksi lokasi sekarang. agar GPS-nya itu mendeteksi, sudah terdeteksi ya sebelumnya.
Nah, sudah deteksi ya, sudah betul alamat saya, yaitu Beladu Kulon Probolinggo. Kemudian koordinatnya sudah betul. Kemudian di sini ada aktifkan deteksi fake GPS ya, bisa juga. Kemudian setelah itu kita simpan pengaturan ya. Maka otomatis aplikasi di sini sudah melog GPS. Jadi ini juga ada radius ya teman-teman. Radius ini bisa kita perkecilkan ya. Contoh kita ingin memakai 50 meter saja ya. 50 meter saja. Guru itu ketika keluar dari 50 meter maka tidak bisa melakukan absensi. Setelah itu di sini ada pengaturan WhatsApp ya, WA otomatis ya. Caranya itu tidak beda jauh dengan aplikasi yang sebelumnya, yaitu yang perlu kita ganti itu adalah APK WA-nya di sini. Cara untuk mendapatkan itu sangat gampang. Yang pertama itu adalah kita mendaftarkan dulu APK WA-nya yang sudah dipakai oleh aplikasinya. Kita klik. Setelah itu kita login ya. Masuk biasanya menggunakan Gmail. Ya. Ya, caranya di sini itu sesuai dengan langkah mendapatkan APK WA-nya, yaitu daftar dulu, kemudian verifikasi, setelah itu login, kemudian masuk ke APC pengaturan ya. Nah, kita login praktek saja sudah mungkin. Langkah pertama kali itu kita add new device dulu. Add new device, kemudian kita isi sekolah ya, sekolah saja. Kemudian kita registrasi. Nah, ini yang kita scan, dikaitkan dengan, tautkan dengan WA kita yang akan dijadikan notifikasi kepada ketua, kepala ataupun kepada guru masing-masing ya. Saya menyarankan ya untuk nomor itu kita lebih baik diisi kepada kepala saja atau bagian yang bertugas untuk melakukan absensi, seperti itu saja. Selanjutnya itu setelah kita scan, maka di sini biasanya ada di sini ya, karena memang masih belum di-scan oleh kami. Ada. Kemudian selanjutnya setelah muncul, kita untuk mendapatkan di sini itu APK WA-nya di sini, untuk menu di sini. Nah, di sini ini yang kita copy ya. Kemudian kita pindahkan ke aplikasi ini. Kemudian kita simpan konfigurasi, bisa dites apakah masuk ataupun tidak. Karena memang punya saya masih belum, maka otomatis tidak bisa dites kirim. Setelah berhasil tes kirim, maka aplikasi di sini sudah siap digunakan dan bisa mengirimkan notifikasi WA setiap guru melakukan absensi, seperti itu. Selanjutnya di sini ada menu profil sekolah ya. Profil sekolah itu seperti biasa, ada nama sekolah, kemudian ada NPSN, kemudian ada kontak kepala sekolah, kemudian ada logo dan sebagainya. Kemudian ada menu pengaturan sistem. Di dalam pengaturan sistem di sini ada beberapa menu yang bisa kita fungsikan. Yang pertama itu adalah mengubah password, kemudian membackup database ya, untuk antisipasi kehilangan data, atau reset sistem ketika sudah tidak digunakan lagi, atau digunakan untuk testing maka melakukan reset data, seperti itu. Maka otomatis seluruh data itu akan menjadi bersih, seperti itu ya. Selanjutnya untuk guru kita login untuk guru ya. Untuk guru kita sinkronkan dulu untuk username sama password. Username kemudian passwordnya kita ubah, dicocokkan saja, kemudian kita logout ya, kita masukkan username dan passwordnya ya. Nah, ini adalah kita masuk sudah di role guru. Di role guru di sini ada beberapa menu. Yang pertama itu adalah dashboard seperti biasa yang menampilkan data-data absensi dan sebagainya. Kemudian di sini ada absensi ya. Kenapa kok masih tidak ada? Karena memang tidak ada jam yang aktif. Nah, ketika sudah ada jam yang aktif, maka di sini absensi di sini akan otomatis mendeteksi dan mengeluarkan tampilan foto, seperti itu ya. Di sini ada juga ajuan ya.
menu ajuan. Fungsinya di sini kita tambahkan ajuan. Ajuan di sini itu ada berapa ajuan? Itu izin, sakit, kemudian ada cuti ataupun ada lembur seperti itu. Kita contohkan lembur sekarang ya. Alasan ujian ya, ujian sekolah. Kita bisa juga menambahkan foto sebagai bukti yang opsional, tidak wajib ya. Kita ajukan. Di sini masih menunggu ya. Di role admin kita cek. Ajuan lembur di sini sudah masuk ya, kita proses. Setujui untuk gaji lemburnya kita anggaplah 100.000 ya, 100.000 seperti itu. Maka di dalam gaji di sini sudah tertera ya, Ahmad Wijaya di sini itu gaji lemburnya 100.000 ya, seperti itu ya. Kita login lagi sebagai GTK. Selanjutnya di sini ada gaji ya. Gaji di sini menampilkan gaji karyawan itu ya, yang login itu. Yaitu ada di sini ada periode, total jam, total hari, gaji pokok, gaji lembur, kemudian ada gaji total gaji ya. Kita slip di sini bisa mendownload sebagai slip. Untuk slipnya seperti ini ya. Bisa dilakukan oleh setiap guru. Kemudian di sini ada riwayat absensi seperti biasa, menampilkan total hadir, terlambat, dan total hari, kemudian total absen. Ada profil di sini, bisa mengubah nama profil ya, password, kemudian nama lengkap dan sebagainya. Jadi dalam menggunakan aplikasi di sini, jadi ada keterbukaan lah antara gaji guru-guru, kemudian antara kepala sekolah, karena memang saya melihat adanya ketidak ada keterbukaan ya antara kepala sekolah dan guru, sehingga merasa dirugikan ya. Sebagian guru merasakan seperti itu. Jadi dengan aplikasi di sini antara guru-guru yang lain dan juga kepala sekolah itu keterbukaan seperti itu. Jadi untuk minimalisir kecurangan, memakai GPS, kemudian foto, bukti, selfie, apakah guru tersebut itu berada mengajar dan sebagainya. Dan setiap absensi di sini itu sudah terkonekkan API WA, yaitu mengirimkan notifikasi baik itu kepada kepala sekolah jika di data guru itu dimasukkan nomor kepala sekolah, atau mengirimkan langsung kepada guru terkait seperti itu ya. Selanjutnya itu yang bisa kami sampaikan ya. Mungkin untuk aplikasi di sini saya tidak menjelaskan bagaimana menginstal di lokal, karena di dalam aplikasi di sini harus di hosting seperti itu ya. Mungkin kapan-kapan insya Allah akan kami praktekkan bagaimana caranya untuk menginput atau menginstal PHP ini atau aplikasi di sini ke hosting. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya. Jika seandainya ada kekurangan bisa ditanyakan, atau usulan dan sebagainya bisa ditanyakan ke kami sebagai penyedia aplikasi untuk kebutuhan administrasi sekolah khususnya ya. Kami sangat terbuka dan terima kasih atas dukungannya sampai hari ini. Dan kami juga mohon untuk subscribe ataupun like, share di media sosial kami. Mungkin itu bisa ya yang bisa kami sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.